Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Tommy Tetsuya. Sekarang kita mereview pengusaha sukses yang bernama Bob Sadino. Bob Sadino yang akrab disapa dengan Om Bob adalah salah satu pengusaha sukses yang paling nyentrik, yang selalu memakai celana pendek dan suka humor, tapi juga menjadi contoh bagi kita semua, apalagi kata-kata bijaknya yang sangat terkenal dan menjadi motivasi bagi kita semua. Dan Om Bob adalah pengusaha yang suka berbagi ilmu, seperti ucapan dia, "Saya tidak ingin membawa apapun ketika saya mati. Pengetahuan saya harus dibagikan dengan dunia ini," katanya. Om Bob telah merilis 2 buku hingga saat ini yang berjudul Mereka Bilang Saya Gila, ditulis oleh Eddie Zekpes, dan Belajar Bodoh dari Om Bob Sadino, ditulis oleh Dodi Mawardi. Buku Mereka Bilang Saya Gila ini merupakan provokasi yang mendorong orang, yang terutama mereka yang memiliki gelar sarjana, agar ingin membuat perubahan paradigma. Paradigma mengatakan bahwa teori tanpa praktek adalah omong kosong atau tidak sama sekali. Buku ini juga mengungkap konsep asli Bob Sadino tentang dunia usaha, revolusi pendidikan, seni bisnis, dan diskusi tentang cita-cita kepemimpinan di mata seorang wirausahawan sejati. Belajar Bodoh dari Bob Sadino. Buku ini terdiri dari 4 ide utama Bob Sadino, seperti ungkapan berikut. Seorang pria yang cerdas biasanya memiliki ide-ide cerdas, mungkin bahkan terlalu banyak ide, dan pada akhirnya tidak ada idenya yang menjadi kenyataan. Pria bodoh mungkin hanya memiliki 1 ide bodoh, dan gagasan itu adalah satu-satunya pilihannya, dan kemudian dia menerapkannya. Penulisan buku ini sepenuhnya terinspirasi oleh Bob Sadino yang unik dan kontroversial. Om Bob juga berkata, "Jika Anda ingin menjadi wirausaha, Anda lebih baik tidak berpikir dan berencanakan seperti orang cerdas. Sebagai gantinya, lakukan saja seperti orang bodoh." Intinya, orang pintar banyak berpikir dan banyak perhitungan, setelah itu takut dalam melaksanakan karena tahu hambatan yang akan terjadi. Sedangkan orang bodoh, dia berbuat dulu tanpa berpikir, setelah itu dia baru berpikir karena ada hambatan. Seperti salah satu ucapan Om Bob dalam buku Belajar Bodoh dari Bob Sadino. Orang pintar merasa gengsi ketika memulai pekerjaan dari nol, sedangkan orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali memulai usaha dari nol. Orang pintar sering mengandalkan ilmu atau ijazah, sedangkan orang bodoh sering mengandalkan semangat dalam usaha. Orang pintar cenderung berpikir untuk mencari pekerjaan, sedangkan orang bodoh cenderung bekerja dengan mengandalkan orang pintar. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya takut untuk melangkah. Sedangkan orang bodoh gak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan, sedangkan orang bodoh itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerja. Jadi akhirnya orang bodohlah yang jadi pengusaha dengan mempekerjakan orang pintar. Karena dia sadar diri akan kekurangannya, di sanalah orang pintar berguna bagi orang bodoh. Bob Sadino lahir dengan nama aslinya Bambang Mustari Sadino, atau lebih dikenal dengan nama Bob Sadino. Merupakan salah satu tokoh inspiratif dan pengusaha yang lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dari pasangan suami istri, yaitu Bapak Sadino dan Ibu Itina Suraputra. Om Bob adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Lahir dari keluarga yang berkecukupan dengan memiliki ayah seorang guru dan kepala sekolah, yang mana tergolong sebagai pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Tidak lantas membuatnya menggantungkan hidup pada keluarganya, tetapi menjadikan beliau sosok yang mandiri dan kompeten. Dengan latar belakang keluarga berkecukupan, Om Bob memiliki akses pendidikan yang layak dari sekolah dasar hingga jenjang SMA. Selain itu, Om Bob juga mendapat dukungan dari posisi ayahnya, juga seorang guru di SMP dan SMA Tanjung Karang, Lampung. Akan tetapi, di usianya yang ke-19 tahun, ayahnya meninggal dunia dan seluruh harta kekayaan keluarganya diserahkan untuk Bob Sadino. Hal tersebut dikarenakan saudara kandungnya sudah memiliki kehidupan lain yang mapan dan berkecukupan.
Setelah tamat SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi, yaitu di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Namun tidak tamat, Bob Sadino melanjutkan memilih untuk bekerja. Dia bekerja di Unilever untuk beberapa tahun. Kemudian, dia pergi dan tinggal di Belanda selama 9 tahun. Di sana ia bekerja di Jakarta Layat di kota Amsterdam. Tidak hanya bekerja, di sana ia bertemu dengan seorang wanita Indonesia yang bernama Sulami Sujud dan akhirnya ia nikahi. Dari hasil perkawinannya tersebut, dia dikaruniai 2 orang anak, yaitu Santi Dwi Rati dan Mira Andiani. Di tahun 1967, Bob Sadino dan istrinya kembali ke Indonesia dari Belanda. Ia membawa 2 unit Mercedes buatan tahun 1960 dan ia menjual 1 unit miliknya untuk membeli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Setelah tinggal di Indonesia, Bob Sadino kembali bekerja sebagai karyawan PT Unilever Indonesia dan kemudian dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Setelah berhenti bekerja, lalu dia membuka usaha rental dengan mobil Mercedes yang ia miliki dan ia sendiri menjadi sopirnya. Kemudian, mobil Mercedes yang ia sewakan mengalami kecelakaan dan mobilnya mengalami kerusakan yang parah. Dan usahanya pun gagal. Akhirnya, ia memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah harian ketika saat itu hanya Rp100. Ia pun sempat mengalami depresi akibat tekanan hidup yang ia alami. Hingga suatu hari, ada seorang sahabat Bob Sadino memberikan saran untuk beternak dan berbisnis telur ayam negeri karena pada saat itu, telur ayam negeri masih jarang ada di pasaran. Bob Sadino mampu melihat peluang bisnis dari ukuran telur ayam lokal lebih kecil daripada telur ayam yang ada di luar negeri. Minimnya modal membuat ia menghubungi sahabatnya Sri Mulyono Herlambang untuk mengirimkan 50 bibit broiler langsung dari Belanda. Mengingat bahwa ia bukan lulusan sarjana peternakan, Bob Sadino mempelajari cara mengembangbiakan ayam broiler dari majalah peternakan berbahasa Belanda. Berbekal hal tersebut, pengusaha nyentrik ini pun berhasil dan menjual ayam telurnya kepada tetangga di tempat tinggalnya, dan usaha dia pun berkembang pesat. Tidak cukup sampai di situ, Bob Sadino kembali sadar terhadap peluang dalam banyaknya sayur mayur serta buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Akhirnya ia memperkenalkan jagung manis, brokoli, dan melon. Bob Sadino juga orang yang memperkenalkan cara berkebun secara hidroponik di Indonesia sehingga dapat menghasilkan sayuran segar. Padahal saat itu belum ada satupun orang berkebun yang menerapkan sistem tersebut. Ia pun bekerja sama dengan para petani lokal untuk mengembangkan bisnis camp farm. Akhirnya Bob Sadino mendirikan perusahaannya sendiri di tahun 1970 yang bernama Camp Chicks. Ini merupakan supermarket yang menyediakan berbagai produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Lokasinya berada di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan. Melihat permintaan daging sosis semakin meningkat, Bob Sadino memanfaatkan peluang tersebut untuk mendirikan perusahaan Camp Food pada tahun 1975. Ini merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia. Produk andalannya yaitu burger, bakso, dan lain sebagainya. Perusahaan Om Bob semakin berkembang. Jika melihat catatan awal tahun 1985 yang menunjukkan rata-rata penjualannya sudah konsisten 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran. Usaha Om Bob tidak cukup sampai di situ. Dia mengembangkan bisnisnya kali ini merambah di bidang properti dengan melakukan kerjasama bersama Agung Sedayu Group. Dia mendirikan The Mansion at Kemang, yaitu pusat perbelanjaan, apartemen, dan perkantoran. The Mansion at Kemang masih satu lokasi bersama Camp Chicks, yaitu berada di Jalan Kemang Raya nomor 35 Jakarta. Bob Sadino melengkapi gedung 32 lantai dengan ruang apartemen sejumlah 180 unit dan pertokoan 10 unit. Bisnis yang cukup banyak membuat Bob Sadino dikenal sebagai konglomerat atau pengusaha sukses. Walaupun demikian, Bob Sadino dikenal sebagai sosok yang ramah dan bersahaja. Dalam kesehariannya, selain mengurus usahanya, ia juga banyak mengisi seminar sebagai seorang pembicara. Pria yang dikenal gemar menggunakan celana pendek dan baju safari ini sangat menyukai musik country. Namun semenjak meninggal istrinya Sulami Sujud pada bulan Juli 2014, kesehatan Bob Sadino terus menurun.
Bob Sadino dikatakan sudah tak sadar dalam 2 atau 3 minggu. Selain itu, ia juga sempat menderita pernafasan yang kronis, ungkap Saman Syarif, keponakan Om Bob. Setelah sempat dirawat selama 2 bulan, pengusaha nyentrik Bob Sadino akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015. Setelah berjuang dengan penyakitnya, yaitu infeksi saluran pernafasan kronis. Namun setelah kepergian Om Bob, kata-kata bijaknya selalu dikenang. Intinya, tidak harus pintar untuk menjadi orang sukses, karena kita bisa membayar orang-orang pintar untuk mencapai kesuksesan. Demikianlah kisah inspiratif Bob Sadino. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Bye-bye.